Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di zaman sekarang yang serba tidak menentu ini, ada baiknya kita menjadikan istighfar sebagai salah satu senjata kita. Salah satu amalan yang cukup mudah tetapi manfaatnya sangat dahsyat adalah membaca istighfar 1000 kali sehari, karena insya Allah doa-doa kita akan lekas diijabah dan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya adalah dengan memperbanyak membaca istighfar hingga 1000 kali. Jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan, sulit menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 1000 kali sehari. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Istighfar sama juga dengan sedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini berhubungan erat dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berapa banyak kita harus beristighfar setiap harinya tidaklah selalu harus ditentukan, tetapi kalau kita perhatikan, jika sedang memiliki masalah yang cukup berat, maka kita bisa meniru perilaku dari Ibnu Taimiyah yang beristighfar minimal 1000 kali sehari atau sebanyak yang kita mampu. Intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar dengan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang mempunyai manfaatnya yang sangat dahsyat. Ia mampu menjadi wasilah agar kita keluar dari berbagai problem kehidupan kita. Adapun bacaan istighfar, astaghfirullahal azim,
Artinya, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lalu apa saja 25 manfaat dan keutamaan membaca istighfar 1000 kali sehari? Yang pertama, menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, dosa-dosanya diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang keempat, selamat dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan aku masuk neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam semalam." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahihkannya. Yang kelima, mendapatkan balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Yang keenam, mengecewakan syaitan. Sesungguhnya syaitan telah berkata, "Demi kemuliaanmu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi ruh mereka ada di dalam badan mereka masih hidup." Maka Allah Subhanahu wa taala menimpalinya, "Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan, beristighfar kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang ketujuh, membuat syaitan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang, "Saya telah melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Kata Ali. Orang itu menjawab, "Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi." Ali berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Orang itu bertanya lagi, "Sampai kapan?" Ali menjawab,
sampai syaitan berputus asa dan merasa rugi. Yang kedelapan, meredam azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang kesembilan, mengusir kesedihan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-10, melapangkan kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-11, melancarkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Yang ke-12, membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoletlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkannya, dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi. Yang ke-13, diangkat derajatnya di surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-14, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-15, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-16, bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Quran Surah Al-Imran ayat 15-17. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, mudah mendapatkan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12.
Yang ke-19, mudah mendapatkan air hujan. Ibnu Sabih berkata, Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Yang ke-20, bertambah kekuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52. Yang ke-21, bertambah kesejahteraannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ke-22, menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Aisyah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-23, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Yang ke-24, bercitra sebagai orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari umatku yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan suatu yang tercela, dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-25, berkepribadian sebagai orang bijak. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif bijak itu ada 6. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Demikianlah 25 manfaat dan keutamaan beristighfar 1000 kali sehari. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak beristighfar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat berkah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.